dunia ini, ada awal, pasti ada akhir. Meskipun menjadi yang terakhir, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang buruk. Bahkan, mereka akan dikenang oleh dunia. Pemirsa, inilah 7 sosok terakhir di dunia versi On The Spot. Memiliki tinggi 272 cm atau 2,72 meter, Robert Pershing Wadlow tercatat sebagai manusia terjangkung sepanjang sejarah dunia. Rekornya tercatat di Guinness World Record sejak 1937. Lahir di Illinois, Amerika Serikat pada 22 Februari 1918, Pershing Wadlow memang sudah berbeda sejak kecil. Pada usia 6 bulan, bobotnya sudah mencapai 13 kg. Bahkan di usia 22, berat badannya mencapai 220 kg atau setara dengan berat 3 orang dewasa normal. Dengan sosok yang berbeda, Wadlow pun sangat populer di Amerika Serikat. Ia begitu terkenal saat mengikuti tur penjuru negeri pada 1936 sebagai bagian dari sirkus Ringling Brothers dan tur promosional dari Interco pada 1938. Namun tinggi tubuh Wadlow yang tidak biasa sering membuat kakinya menjadi rapuh. Ditambah lagi dengan bobot tubuhnya yang berat, Wadlow kerap kesulitan saat berjalan sehingga ia harus menggunakan penopang kaki dari besi. Dan pada 4 Juli 1940 ketika Wadlow tampil dalam Festival Hutan Nasional, penopang kaki tersebut patah sehingga menyebabkan kakinya mengalami luka sobek yang parah. Luka ini lantas menginfeksi kakinya. Meski sudah mendapat penanganan medis, namun kondisinya terus memburuk. Dan akhirnya pria yang dijuluki raksasa lembut ini menghembuskan nafas terakhir pada 15 Juli 1940 di usia yang sangat muda, 22 tahun. Pria ini bernama Sklizzy. Ia terlahir dengan kelainan otak serta tengkorak yang kecil. Tingginya tidak pernah melebihi 122 cm dan perkembangan otaknya terhenti di usia 3 tahun. Dari catatan berbagai sumber, Sklizzy merupakan keturunan terakhir dari suku Aztec. Ia dilahirkan di Yucatan, Meksiko, tempat di mana kebudayaan suku Aztec berkembang. Karena itulah ia mendapat julukan The Last from Aztec atau manusia terakhir dari suku Aztec. Di balik kekurangannya, pria kelahiran 10 September 1901 ini adalah seorang pemain sirkus terkenal di Amerika Serikat dan juga aktor film. Sosok Sklizzy semakin terkenal di tahun 1932 setelah ia bermain dalam film berjudul Freaks. Film tersebut menceritakan tentang cinta dan pengkhianatan yang terjadi dalam anggota sirkus. Tapi miris, meski terkenal, di masa pensiunnya Sklizzy tidak memiliki rumah ataupun kekayaan. Ia meninggal dunia pada tahun 1971 di usia 71 tahun dan dimakamkan secara sederhana tanpa batu nisan. Hingga pada 2007, seorang penggemar yang begitu menyayangi Sklizzy mengumpulkan dana untuk memasang batu nisan yang layak. Bagi kamu para pencinta drama Korea, mungkin familiar dengan drakor yang satu ini. Dirilis pada 2016, drakor berjudul The Last Princess ini diambil dari kisah nyata bernama Lee Do-kye, putri terakhir dari Kekaisaran Korea. Namun tidak seperti kisah putri dalam cerita dongeng, Putri Do-kye justru harus menjalani kehidupan yang sulit karena negerinya diinvasi Kekaisaran Jepang. Lahir pada 25 Mei 1912, Do-kye adalah putri bungsu Kaisar Gojong dari seorang selir bernama Yang Win. Karena itulah, Do-kye tidak bisa mendapatkan status yang sama dengan anak raja yang lain. Putri Do-kye juga kehilangan gelar karena Kekaisaran Jepang mengambil alih kerajaan Korea. Menyedihkannya lagi, Jepang juga tidak mengakui sang putri karena status ibunya yang hanya seorang selir. Penderitaan Putri Do-kye kian bertambah ketika ayahnya Kaisar Gojong meninggal dunia tahun 1919. Sang putri dipindahkan ke sekolah dasar Hinode di Seoul. Dan tahun 1925 saat berusia 13 tahun, ia dipisahkan dari keluarganya dan dibawa ke Jepang. Dengan berbagai tekanan hidup yang dialaminya bertahun-tahun, sang putri pun mengalami demensia dini atau skizofrenia. Suatu ketika, Putri Do-kye dipaksa menikah dengan pria Jepang bernama So Takeyuki untuk menghilangkan garis keturunan kerajaan Chuseon. Beruntungnya, Takeyuki seorang pria baik dan benar-benar mencintai Putri Do-kye. Namun tetap, Putri Do-kye tidak bisa membuka hatinya karena jiwanya masih berada di Chuseon dan kerinduannya untuk pulang semakin hari semakin kuat.
Akibat penderitaan psikologisnya, Putri Dokye menderita mental precocious demensia. Singkat cerita, Dokye dikirim oleh sang suami ke rumah sakit jiwa untuk mendapat perawatan. Namun tahun 1953, Dokye dicerai oleh Takeyuki dan ia terperangkap di rumah sakit selama 15 tahun lamanya. Sampai akhirnya pada 1962, Dokye berhasil kembali ke negaranya berkat bantuan Kim Jang-un dan Buk Son yang pernah melayani Dokye di masa lalu. Pemirsa, sosok ini bernama Geronimo. Dia adalah kepala suku Indian terakhir. Sosoknya sangat ditakuti pasukan Amerika Serikat dan Meksiko dalam berbagai pertempuran di abad ke-19. Selama sekitar 30 tahun, Geronimo memimpin sukunya berjuang demi mempertahankan wilayah mereka dari jajahan bangsa pendatang. Sayang, setelah puluhan tahun bertempur, Geronimo akhirnya menyerah kepada pasukan kolonial Amerika. Perang pun berakhir dan Geronimo bersama suku Indian lainnya diusir dari tanah leluhur mereka. Ironisnya hingga akhir hayatnya, Geronimo tidak diperbolehkan mengunjungi tanah leluhurnya. Geronimo dilahirkan pada Juni 1829 di daerah Sonora yang sekarang bagian dari negara Meksiko. Kakeknya bernama Mahco adalah pemimpin dari kelompok Bedonkohe yang merupakan bagian dari suku Apache. Dan sepanjang sejarah, leluhurnya memang kerap bertempur dengan para penjajah dari Spanyol. Tak cuma di film-film saja, sosok ninja juga ada di dunia nyata. Ninja diperintah oleh panglima perang samurai untuk memata-matai musuh, menyabotase, bahkan membunuh. Namun seiring waktu, ninja pun hilang tertelan zaman. Lalu siapakah sosok ninja terakhir di muka bumi? Ini dia pemirsa, Shinichi Kawakami, pria yang kini berusia 71 tahun. Selain menjadi ninja terakhir, untuk menjadi seorang ninja, Shinichi Kawakami dilatih berbagai ilmu bela diri dan kemampuan lainnya. Misalnya latihan mendengar suara jarum yang jatuh di ruangan sebelah, menghilang dalam kepulan asap, hingga membunuh lawan dari jarak 20 langkah, hanya menggunakan bintang kematian yang berukuran 3 cm. Lantas, mengapa ia disebut sebagai ninja terakhir? Menurut Kawakami, tidak ada orang lain lagi selain dirinya yang mempelajari semua keterampilan yang diturunkan langsung oleh Master Ninja. Dan ia pun sudah memutuskan untuk membiarkan seni itu mati bersamanya karena ninja dinilai tidak cocok hidup di zaman modern. Memiliki umur panjang merupakan anugerah Tuhan, dan salah seorang yang beruntung adalah wanita bernama Nabi Tajima. Lahir pada 4 Agustus 1901 di Araki, Jepang, Tajima wafat di usia yang sangat tua, yaitu 117 tahun 280 hari. Ia meninggal pada 22 April 2018 di sebuah rumah sakit di kota Kokai di prefektur Kagoshima. Fakta ini menjadikan Nabi Tajima sebagai manusia terakhir yang lahir di awal abad ke-19. Memiliki umur panjang, tentu banyak peristiwa hidup yang dilalui oleh Tajima. Ia menjadi saksi sejumlah peristiwa besar dunia, seperti pertama kali kemunculan mobil, perjalanan udara, 2 perang dunia, televisi, penerbangan luar angkasa, komputer, internet, dan juga telepon pintar. Lalu apa yang membuat Tajima panjang umur? Menurutnya kuncinya hanya 2, yakni makan makanan yang enak dan tidur nyenyak. Setelah ditinggal Nabi Tajima, Jepang kembali dilanda duka. 19 April 2022, Kane Tanaka, manusia tertua di dunia, menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Fukuoka. Tanaka yang lahir pada 2 Januari 1903 atau 2 tahun setelah kelahiran Nabi Tajima, meninggal di usia sangat tua 119 tahun. Oleh Guinness World Record, Kane Tanaka dinobatkan sebagai manusia tertua di dunia yang masih hidup pada 30 Januari 2019 ketika usianya menginjak 116 tahun 28 hari. Tanaka meninggal karena kanker yang dideritanya. Sebelum dinyatakan mengidap kanker, Tanaka sempat 2 kali bekerja di toko milik keluarganya hingga usianya menginjak 103 tahun. Semasa hidupnya, Tanaka telah melewati era Meiji, Taisho, Showa, dan Heisei. Juga telah merasakan beragam peristiwa, salah satunya Perang Dunia Pertama dan Kedua, serta flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918.